Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini Prabowo akan stop pembiayaan IKN dari APBN. Wah, dar. Bagaimana tidak sakit hatinya seorang Jokowi begitu kan ya kalau seperti ini. Bisa-bisa ini IKN akan mangkrak begitu kalau tidak ada investasi lagi di situ begitu kan. Biaya IKN ya dari APBN itu karena Pak Prabowo ini punya program makan siang gratis yang membutuhkan setiap tahunnya adalah 450 triliun. Bayangkan, kalau 450 triliun lalu kemudian diambil dari APBN, jelas mereka selama 5 tahun sudah diperkirakan 2000 triliun lebih ya. Bayangkan ini hanya makan siang gratis. Bagaimana kalau dialokasikan ke IKN dan sebagainya begitu kan? Ya kedua-duanya bisa terlaksana. Karena nantinya di proyek Pak Jokowi ini ya, kita lihat saja kereta cepat ya, Jakarta Bandung, Bandung ke Surabaya. Terus kemudian IKN, makan siang gratis Prabowo. Saya kira bisa mencapai 5.000 triliun. Bisa saja hutang nanti ya yang dibebankan kepada seorang Prabowo dan bahkan seorang Prabowo sedang menjabat di situ bisa saja 15.000 triliun nantinya begitu kan ya. Perkiraan saya seperti itu atau lebih malah ya. Karena dampaknya begini. Hitung-hitungannya adalah kalau memang sudah tidak siap, ngapain kita harus banyak yang melakukan itu begitu kan? Mending menurut saya pribadi berikan kepada mahasiswa ya, yang kemudian saat ini lagi demo sana sini begitu kan? Demo sana sini ya, biaya kuliah mahal, UKT-nya juga mahal dan sebagainya. Mending ya ribuan triliun ya diberikan kepada mahasiswa itu begitu sebagai investasi masa depan. Tapi inilah program seorang Prabowo ya. Kalau kedua-duanya mereka tetap berjalan, ya kalau hasil ngutang bisa saja mengalami bisa saja mengalami kebangkrutan di situ begitu kan ya. Karena IKN janjinya itu adalah tidak menggunakan APBN dan sebagainya begitu kan ya. Kalau ini diberikan secara cuma-cuma ya kita lihat saja nanti ini. Stop IKN untuk makan siang gratis dan susu gratis. Sementara UKT naik 100%. Miris ya. Apalagi makan siang dan susu gratis. Ya membutuhkan 450 triliun di situ begitu. Betul sekali itu pembangunan IKN serahkan saja kepada investor yang kabarnya ya sudah antri dan untuk berinvestasi di IKN. Anggaran APBN harus fokus memberdayakan untuk kepentingan mensejahterakan rakyat Indonesia. Mensejahterakan rakyat Indonesia lebih penting daripada pembangunan IKN. Kita lihat saja kalau Pak Prabowo nanti begitu kan berpikir secara jernih, maka semuanya mulai dari pembiayaan semuanya begitu yang kemudian akan menggunakan APBN ya bisa saja di stop begitu kan. Seorang Jokowi ya kita bisa panik begitu kan ya, kok bisa seorang Jokowi seperti itu, pastinya seperti itu ya. Kepada seorang Prabowo ini mau dapat duit dari mana, investasi luar nihil, oligarki mau mundur, minta ya sama Jokowi aja. Kita lihat saja di situ, kalau investornya tidak ada bagaimana begitu. Sekarang katanya begitu ngantri para investornya, tapi pada ujung-ujungnya menggunakan dana APBN begitu kan. Ya Pak Prabowo di situ jelas mereka akan memprioritaskan programnya sendiri. Kalau Pak Prabowo masih ketergantungan kepada seorang Jokowi, justru program-program seorang Jokowi yang dilanjutkan oleh seorang Prabowo, sehingga Prabowo seolah-olah tidak punya program sama sekali begitu kan. Terobosan-terobosan baru di situ begitu. Prabowo sudah berjanji ya, bahkan ya rekam jejaknya banyak. Masalah harga-harga pokok ya, bahan-bahan pokok, masalah pendidikan gratis, itu sudah banyak janji di situ begitu. Ya kita tagih saja begitu kan. Karena nampaknya sekarang itu mulai diambang kebingungan seorang Prabowo, di mana di dalam koalisi mereka banyak jatah-jatah menteri ingin dapat ini, dapat itu dan sebagainya. Banyak di situ begitu kan ya. Ya apalagi soal APBN IKN begitu. Saya kira nanti bisa mangkrak ini begitu kan ya. Ya kalau tidak ada investor bagaimana begitu. Ini Prabowo akan stop pembiayaan IKN dari APBN. Ya, saya setuju sekali dengan itu. Ini pegiat media sosial Tonando Putra menilai Presiden terpilih Prabowo Subianto ya akan menghentikan pembiayaan pembangunan ibu kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN.
Bahkan pasalnya ya menurut Tonan APBN akan terkuras untuk melaksanakan program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakebuming Raka pada masa kampanye Pilpres 2024 sehingga pembiayaan akan dialihkan melalui investor. Apakah investor sekarang sudah ada? Ya, katanya sudah antri begitu kata Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi sudah jualan sana sini jadi marketingnya begitu kan. Nampaknya para investor masih belum ya minat kepada IKN itu begitu kan. Karena kemajuan IKN ini masih membutuhkan 10 tahun, 20 tahun ke depan begitu kan. Masih lama di situ begitu kan. Jangan-jangan orang-orang nanti ya tidak akan ke IKN justru ke ke DKI Jakarta yang sekarang menjadi ibu kota, yang sekarang menjadi Jakarta militan begitu kan ya. Kita lihat saja di situ begitu. Saya kira ke depan ya kalau memang ini anggarannya tidak menggunakan APBN, menggunakan investor, saya kira sah-sah aja begitu kan. Tapi kita lihat saja investor berapa tahun di situ begitu. Ini ada banyak faktor yang bikin Prabowo ogah-ogahan. Pertama, Prabowo akan stop pembiayaan IKN dari APBN karena APBN akan terus terkuras. Program makan siang gratis, jadi pembiayaan harus mengandalkan investor. Bahkan ya sementara itu mantan Gubernur Bank Indonesia tahun 1993 sampai 98 itu sekaligus Ketua Dewan Penasihat Partai Gerindra, ya Profesor Surajat Diwayono mengungkapkan pandangan yang mengenai sejumlah program Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka seperti makan siang gratis hingga pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Ia berpendapat bahwa makan siang gratis merupakan program penting untuk mengatasi permasalahan gizi di Indonesia. Ya, kalau ini yang menjadi prioritas utama, ya kita lihat saja IKN nantinya begitu kan ya. Dan bahkan kita lihat saja ini merespon program makan siang gratis akan memakan dana sebesar 450 triliun. Ini bukan angka yang sedikit, 450 triliun di situ begitu. Angka yang fantastis. Sedangkan ya hari ini UKT mahal, biaya kuliah mahal, bahan-bahan pokok mahal, semuanya serba mahal. Tapi rakyat Indonesia begitu, semuanya serba cash. Beli bensin cash, ya, beli bahan-bahan pokok cash, beli beras cash, beli apapun cash, ya, bayar UKT cash, semuanya cash. Tapi kenapa negara masih rugi di situ? Dan itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Sangat disayangkan begitu ya dengan anggaran sebegitu banyaknya. Kalau negara kita, bangsa kita, rakyat Indonesia masih belum ya mampu soal ekonomi, jangan buat yang aneh-aneh di situ begitu. Saya kira proyek ambisius ini begitu kan ya akan mengalami kita lihat saja apakah mangkrak atau bagaimana. Tapi yang jelas kalau kita lihat secara data yang ada begitu kan ya, semua apa yang dilakukan kalau hasilnya ngutang, maka yang jelas ini utang-utang yang ada di Indonesia semakin tinggi di situ. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.